Eh, Selamat siang rekan-rekan semua. Monggo silakan. Mas, tadi dalam rangka apa Mas ketemu Pak Presiden? Ya, saya dan rekan-rekan yang lain adalah Komite Festival Film Indonesia 2021 hingga 2023. Dan tujuan hari ini agendanya adalah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden dan dukungannya kepada Festival Film Indonesia 2021, karena ini terkait juga dukungan kepada tumbuhnya kembali industri perfilman di tengah kemampuan yang sangat adaptif terhadap kondisi hari ini, dan Pak Presiden merespon itu dengan sangat baik. Kami bisa diterima menyampaikan kegiatan, melaporkan juga apa-apa saja yang sudah kami lakukan. Itu disampaikan kepada Bapak. Apa aja Mas kira-kira poin-poin yang disampaikan Poin-poin Pak yang paling Presiden? penting salah satunya adalah bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah terhadap maju dan terus tumbuhnya industri perfilman di tengah pandemi seperti ini. Kita juga melaporkan bahwa secara angka industri perfilman terus tumbuh dengan angka yang sangat baik. Kita punya sekitar 88 ya Mas ya, 88 film Indonesia yang diproduksi di tahun ini. Di tengah situasi yang seperti ini tuh rasanya cukup mengembirakan, jadi ada optimisme, dan menyampaikan juga yang tadi saya sampaikan, kesediaan Bapak Presiden untuk datang sebagai dukungan penuh untuk bangkitnya, karena ini akan menjadi harapan bagi semua insan film atau dunia seni pada khususnya, dan menyampaikan juga bagaimana FFI turut mendukung Pak Haji Usmar Ismail untuk di tahun ini bertepatan dengan 100 tahun perayaan Usmar Ismail bisa disematkan menjadi pahlawan nasional bidang budaya. Jadi udah mengundang Pak Presiden untuk hadir di acara puncak FFI Iya, tadi. malam anugerah, betul. Mas, terkait dengan kondisi film di tengah pandemi, tanggapan Pak Presiden seperti apa tadi? Mungkin nanti Mas Garin yang silakan. Ya, selamat siang ya rekan-rekan, saya Ketua Bidang Penjurian. Kalau tanggapan Presiden ya sangat positif karena kemampuan insan film adaptif ya menjawab tantangan pandemi dengan jumlah produktif yang mendaftar aja lebih dari tahun lalu misalkan, ya kan. Kemudian usia, ada anak-anak usia muda dan kemudian ada orang-orang yang sudah sangat pengalaman pada usia. Dan kemudian kemampuan tumbuh di media baru, kayak misalnya ada Netflix, Disney dan sebagainya. Jadi kemampuan adaptif tetap produktif di wilayah pandemi ini. Itu, dan kemudian banyak sinias kita yang mampu bicara di internasional. Locarno, Toronto, Busan dan sebagainya. Jadi dari segi kualitas, dari segi kerja produktivitas dan adaptasi dunia baru sekarang ini dianggap dunia film bertumbuh dengan sangat baik, sehingga Presiden menjanjikan untuk hadir ya. Kalau tidak ada aral melintang, hadir untuk di Festival Film Indonesia pada tanggal 10 nantinya, dan juga memberi catatan tentang bantuan insentif pada orang film lewat departemen keuangan untuk memberi bantuan atau intensif untuk melakukan modal produksi dalam skema produktivitas film Indonesia menghadapi era tantangan ini. Jadi ada intensif juga dari pemerintah yang disampaikan tadi, yang disetujui oleh Departemen Keuangan. Mulai kapan Pak Apanya? bantuan itu akan turun? Sekarang sedang diproses proses kerjanya antara pemerintah dengan teman-teman di dunia film. Pak, terkait dengan situasi kondisi pandemi saat ini, apa yang apakah tadi Pak Presiden ada pesan biar agar orang film ikut mensosialisasikan terkait dengan pandemi atau menanggulangi pandemi? Ya betul, jadi sebetulnya perkembangan pandemi yang semakin menurun ini dituntut apa yang disebut disiplin kan, dan produktif, disiplin dan produktif untuk mengikuti protokoler tapi mampu produktif dengan kerja yang makin berkualitas dan makin banyak. Dua ini menjadi penekanan Bapak Presiden. Jika dua-duanya antara disiplin masyarakat dan produktivitas itu berjalan seiring, maka kebangkitan pasca pandemi ini akan berjalan dengan baik. Itu pesan dari Bapak Presiden. Dan kerja film nanti juga ada, misalnya bioskop mulai dibuka dan mal juga, itu menuntut suatu karakter berbangsa, itu disiplin dan kebersamaan menjawab pandemi gitu. Mas, dan mungkin pertanyaan terakhir Mas, terkait dengan festival film nanti ada berapa film sih Mas yang
ikut di festival ini dan ngambil temanya? Ya, untuk masalah teknis, Mbak Oke. Linda silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada tahun ini kita bergembira bahwa kurang lebih 88 film telah terdata selama kurun waktu dari 1 Oktober 2020 hingga 31 Agustus 2021. Dan dari jumlah 88 film tersebut telah terdaftar sebanyak 69, jadi hampir 70%. Jadi kita tadinya mengharapkan kurang lebih 50-55%, tapi ternyata sekarang kita sudah bisa mendapatkan kurang lebih 85% mereka yang berproduksi itu mendaftarkan film. Bagi yang belum mendaftar, kadangkala ada kendala, misalnya mereka harus primer dulu atau mereka belum terlalu siap, tetapi kita tetap bergembira bahwa 88 film tersebut telah diproduksi. Nah, dalam prosesnya sekarang ini tim penjurian nominasi sedang bekerja sama dengan Mas Garin dan juga Ketua Umum dan juga tim yang lain untuk mengkurasi film tersebut sehingga kita dapatkan nantinya 10 film unggulan. Dan di dalam pemilihan tersebut tidak hanya serta-merta dipilih kayak cap-cup-cup ya, tetapi ada asosiasi perfilman yang kita ajak bersama-sama. Dan asosiasi ini adalah asosiasi profesi, asosiasi bidang-bidang tertentu teknis yang kemudian akan mengkurasi sehingga akhirnya kita mendapatkan film unggulan untuk bisa didiskusikan menjadi bagian dari nominasi-nominasi yang akan diumumkan nanti pada tanggal 10 Oktober. Jadi setelah ini penjurian selesai, kemudian pada tanggal 10 Oktober kita kemudian akan bersama-sama mendengar hasil nominasi kurasi dari para juri tersebut. Sistem penjuriannya di tengah masa pandemi seperti ini, apakah ada sesuatu yang berbeda? Ada penyempurnaan, sistem penjurian yang sebelumnya sudah cukup baik, tetapi Mas Garin, Pak Ketum bersama juga dengan teman-teman merasa karena ini adalah masa yang cukup sulit, masa yang penuh tantangan, maka komunikasi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Maka dari penyempurnaan yang kami usulkan dan kemudian sedang dijalankan adalah bahwa kita akan melakukan lebih banyak dengar pendapat dan tukar pikiran bersama-sama di saat kita kemudian menjadikan film dari unggulan itu menjadi berbagai nominasi yang akan diumumkan. Mungkin untuk lebih detailnya, Mas Garin yang sebetulnya akan lebih banyak bisa memberikan acuan. Demikian. Ya, sebetulnya di tingkat internasional sekarang dengan adanya pandemi, itu kan banyak syarat-syarat dirubah ya. Karena misalnya film harus diputar di bioskop, bioskopnya tidak diputar. Jadi memang seluruh peraturan-peraturan yang kita buat, metode dan konsep penjurian, diadaptasikan untuk menjawab masalah pandemi dan tetap tidak meninggalkan masalah kualitas serta sistem yang adil dan terbuka. Kira-kira gitu. Ya. Dan juga ada tambahan bahwa sekarang ada apa yang disebut dengan memilih film dan aktor-aktris favorit lewat media sosial untuk menyesuaikan diri dengan era baru sekarang. Jadi Anda akan lihat di web FFI ataupun di mana juga masyarakat boleh memilih selain piala citra film terbaik oleh juri, maka ada piala yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai film terfavorit dan aktor aktris terbaik terfavorit gitu kira-kira.